Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernawati dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi dari pegangan buku dari baterai. Yang pertama ada bab 1, konsepan dasar. Pertama, komponen sel dan baterai. Baterai adalah perangkat yang mengubah energi kimia yang terkandung dalam bahan aktifnya secara langsung menjadi energi listrik melalui reaksi oksidasi reduksi atau disingkat menjadi redoks elektrokimia. Baterai terdiri dari satu atau lebih sel elektrokimia dihubungkan secara elektrik dalam rangkaian seri atau paralel yang sesuai untuk menyediakan tegangan operasi dan level arus yang diperlukan, termasuk jika ada monitor kontrol dan komponen tambahan lainnya, misalnya sekring, dioda, kotak, terminal, dan tanda. Meskipun kurang populer, dalam beberapa publikasi, istilah baterai dianggap mengandung dua atau lebih sel. Sedangkan sel adalah unit elektrokimia dasar yang menyediakan sumber listrik energi dengan konversi langsung energi kimia. Sel terdiri dari rakitan elektroda, pemisah, elektrolit, wadah, dan terminal. Materi selanjutnya ada klarifikasi sel dan baterai. Sel dan baterai elektrokimia diidentifikasi sebagai primer atau tidak dapat diisi ulang, atau sekunder dapat diisi ulang, tergantung pada kemampuannya untuk diisi ulang secara elektrik. Dalam klasifikasi ini, klasifikasi lain digunakan untuk mengidentifikasi struktur atau desain tertentu. Baterai sekunder dicirikan selain kemampuannya untuk diisi ulang dengan kepadatan daya yang tinggi, laju pengosongan yang tinggi, kurva pengosongan yang datar, dan kinerja suhu rendah yang baik. Kepadatan energi mereka umumnya lebih rendah daripada baterai primer. Retensi muatannya juga lebih buruk daripada kebanyakan baterai primer. Meskipun kapasitas baterai sekunder yang hilang saat berdiri dapat dipulihkan dengan mengisi ulang. Dalam tipe primer ini, komponen kunci dipisahkan dari sisa baterai sebelum aktivasi. Dalam kondisi ini, kerusakan bahan kimia atau self-discharge pada dasarnya dihilangkan dan baterai mampu penyimpanan jangka panjang. Biasanya, elektrolit merupakan komponen yang diisolasi. Dalam sistem lain, seperti baterai termal, baterai tidak aktif sampai dipanaskan, melelehkan elektrolit padat yang kemudian menjadi konduktif. Aplikasi baterai sekunder terbagi dalam dua kategori utama. Yang pertama ada aplikasi di mana baterai sekunder digunakan sebagai perangkat penyimpanan energi, umumnya dihubungkan secara elektrik dan diisi oleh sumber energi utama dan mengirimkan energinya ke beban sesuai permintaan. Contohnya adalah sistem otomotif dan pesawat terbang, sumber daya darurat tanpa kegagalan dan siaga atau disingkat menjadi UPS, kendaraan listrik hibrida, dan sistem penyimpanan energi stasioner atau disingkat menjadi SES untuk meratakan beban utilitas listrik. Yang kedua, aplikasi di mana baterai sekunder digunakan untuk atau dikosongkan pada dasarnya sebagai baterai primer, tetapi diisi ulang setelah digunakan daripada dibuang. Baterai sekunder digunakan dengan cara ini, misalnya dalam elektronik, konsumen portabel, perkakas listrik, kendaraan listrik, dan lain-lain. Materi yang ketiga ada teoritis sel tegangan, kapasitas, dan energi. Tegangan teoritis dan kapasitas sel adalah fungsi dari bahan anoda dan katoda. Kapasitas teoritis sel ditentukan oleh jumlah bahan aktif dalam sel. Kapasitas teoritis sel elektrokimia hanya berdasarkan bahan aktif yang berpartisipasi dalam reaksi elektrokimia, dihitung dari berat ekuivalen reaktan. Oleh karena itu, kapasitas teoritis Zn atau
CI2 sel adalah 0,394 Ah per G. Energi gratis setiap kali reaksi terjadi. Ada penurunan energi bebas sistem yang dinyatakan sebagai min G0 min NFE0, di mana F adalah konstanta yang dikenal sebagai Faraday. Nilainya min 96,500 Celcius atau 26,8 Ah. N adalah jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi stoikiometri. Sedangkan E0 adalah potensi standar. Materi yang keempat ada energi khusus dan kepadatan energi baterai. Pada gambar di samping, nilai berikut untuk beberapa baterai utama di float. Yang pertama ada energi spesifik teoritis, berdasarkan bahan anoda dan katoda aktif saja. Yang kedua, energi spesifik teoritis dari baterai praktis dengan memperhitungkan elektrolit dan komponen non-reaktif. Yang ketiga, energi spesifik sebenarnya dari baterai ini saat dikosongkan pada 200 Celcius dalam kondisi pengosongan optimal. Yang selanjutnya ada batas atas energi khusus dan kepadatan energi. Banyak kemajuan telah dibuat dalam teknologi baterai dalam beberapa tahun terakhir, baik memulai peningkatan berkelanjutan dari sistem elektrokimia tertentu dan melalui pengembangan dan pengenalan kimia baterai baru. Tetapi baterai tidak mengikuti perkembangan teknologi elektronik, di mana kinerjanya berlipat ganda setiap 18 bulan. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai hukum Moore. Baterai tidak seperti perangkat elektronik, mengkonsumsi bahan saat mengirimkan energi listrik. Gambar di atas menjelaskan kemajuan dalam kinerja baterai untuk aplikasi portable. Yang selanjutnya ada bab 2 yaitu prinsip elektrokimia dan reaksi. Yang pertama ada pendahuluan. Baterai dan sel bahan bakar adalah perangkat elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi oksidasi dan reduksi kimia yang terjadi pada elektroda. Sel terdiri dari anoda, tempat terjadinya oksidasi selama pelepasan, katoda, tempat terjadinya reduksi, dan elektrolit yang menghantarkan elektron di dalam sel. Ada beberapa aturan penting berdasarkan prinsip elektrokimia yang penting dalam desain baterai dan sel bahan bakar untuk mencapai efisiensi operasi yang tinggi dengan kehilangan energi yang minimal. Yang pertama ada konduktivitas elektrolit harus cukup tinggi sehingga IR polarisasi tidak terlalu besar untuk operasi praktis. Yang kedua ada garam elektrolit dan pelarut harus memiliki stabilitas kimia untuk menghindari reaksi kimia langsung dengan bahan anoda dan katoda. Laju reaksi elektroda pada anoda dan katoda harus cukup cepat sehingga aktivasi atau polarisasi transfer muatan tidak terlalu tinggi untuk membuat sel tidak dapat beroperasi. Yang keempat ada bahan kolesterol atau substar. Saat ini harus kompatibel dengan bahan elektroda dan elektrolit tanpa menyebabkan masalah korosi. Yang kelima ada untuk sel yang dapat diisi ulang. Lebih disukai produk reaksi tetap berada di permukaan elektroda untuk memfasilitasi reaksi reversibel selama pengisian dan pengosongan. Yang terakhir ada pada kebanyakan sistem baterai dan sel bahan bakar, sebagian atau seluruh reaktan disuplai dari fasa elektroda dan sebagian atau seluruh produk reaksi harus berdifusi atau dipindahkan dari permukaan elektroda. Selanjutnya ada proses elektroda. Reaksi pada elektroda dicirikan oleh perubahan kimia dan listrik yang bersifat heterogen.
Reaksi elektroda mungkin sesederhana reduksi ion logam dan penggabungan atom yang dihasilkan ke dalam struktur elektroda. Terlepas dari kesederhanaan reaksi yang tampak, mekanisme keseluruhan proses mungkin relatif kompleks dan seringkali melibatkan beberapa langkah. Spesies elektroaktif harus diangkut ke permukaan elektroda dengan migrasi atau difusi sebelum langkah transfer elektron. Ada adsorpsi bahan elektroaktif mungkin terlibat baik sebelum dan sesudah langkah transfer elektron. Reaksi kimia juga dapat terlibat dalam reaksi elektroda secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada transportasi massa ke permukaan elektroda. Transportasi massa ke permukaan elektroda dapat terjadi melalui 3 proses. Yang pertama, konveksi dan pengadukan. Proses ini dapat ditangani dengan relatif mudah, baik secara matematis maupun eksperimental. Jika pengadukan diperlukan, sistem aliran dapat dibuat, sedangkan jika stagnasi total merupakan kebutuhan eksperimental, ini juga dapat dipaksakan dengan desain yang cermat. Yang kedua ada migrasi listrik dalam gradien potensial listrik. Komponen migrasi transportasi massal juga dapat ditangani secara eksperimental atau dikurangi hingga mendekati nol atau kadang-kadang meningkatkan dalam kasus khusus dan dijelaskan secara matematis asalkan parameter tertentu seperti jumlah transportasi atau arus migrasi diketahui. Yang ketiga ada difusi dalam gradien konsentrasi adalah yang penting dari 3 proses dan merupakan salah satu yang biasanya dominan dalam transportasi massal di baterai. Analisis difusi menggunakan persamaan dari dasar karena VICK 8 yang mendefinisikan fluks material yang melintasi bidang pada jarak X dan waktu T fluks. Selanjutnya ada teknik elektroanalitis. Beberapa dari teknik ini dijelaskan dalam bagian ini. Yang pertama ada voltametri siklik. Voltametri siklik atau voltametri sapuan linear seperti yang kadang-kadang dikenal mungkin merupakan salah satu teknik yang lebih serbaguna yang tersedia bagi ahli elektrokimia. Pada dasarnya, teknik ini menerapkan tegangan yang berubah secara linear atau tegangan RAM. Kronopotensiometri. Dalam teknik ini, arus konstan diterapkan ke elektroda dan respons tegangannya menunjukkan perubahan proses elektroda yang terjadi pada antarmukanya. Yang ketiga ada metode spektroskopi impedansi elektrokimia atau disingkat menjadi EIS, teknik yang lebih langsung untuk mempelajari proses elektroda adalah dengan mengukur perubahan impedansi listrik suatu elektroda dengan spektroskopi impedansi elektrokimia atau disingkat menjadi EIS. Proses yang terakhir ada proses polarografi. Teknik analisis polarografi adalah salah satu yang paling banyak digunakan dan teknik elektroniktik dengan sejarah penggunaan terpanjang. Selanjutnya ada bab 3, faktor-faktor yang mempengaruhi baterai pertunjukan. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi kinerja baterai. Banyak faktor yang mempengaruhi karakteristik operasional kapasitas, keluaran, energi, dan kinerja baterai. Pengaruh faktor-faktor ini pada kinerja baterai dibahas di bagian ini. Perlu dicatat bahwa karena banyaknya kemungkinan interaksi, efek ini hanya dapat disajikan sebagai generalisasi dan bahwa pengaruh setiap faktor biasanya lebih besar di bawah kondisi operasi yang lebih ketat.
Misalnya, efek penyimpanan lebih nyata tidak hanya dengan suhu penyimpanan yang tinggi dan periode penyimpanan yang lama, tetapi juga dalam kondisi pelepasan yang lebih parah setelah penyimpanan. Setelah periode penyimpanan tertentu kehilangan kapasitas yang teramati dibandingkan dengan baterai baru, biasanya akan lebih besar pada beban pelepasan berat daripada pada beban pelepasan ringan. Demikian pula, hilangnya kapasitas yang diamati pada suhu rendah dibandingkan dengan pelepasan suhu normal akan lebih besar pada beban pelepasan berat daripada beban pelepasan ringan atau sedang. Spesifikasi dan standar untuk baterai biasanya mencantumkan pengujian spesifik atau kondisi operasional yang menjadi dasar karena pengaruh kondisi ini terhadap kinerja baterai. Materi selanjutnya ada suhu baterai selama discharge. Suhu di mana baterai dikosongkan memiliki efek nyata pada masa pakai atau kapasitas dan karakteristik tegangannya. Hal ini disebabkan pengurangan aktivitas kimia dan peningkatan resistansi internal baterai pada suhu yang lebih rendah, baik karakteristik khusus maupun profil debit bervariasi untuk setiap sistem baterai, desain, dan laju pelepasan. Tetapi umumnya kinerja terbaik diperoleh antara 20 dan 40 Celcius. Pada suhu yang lebih tinggi, resistansi internal menurun, tegangan pelepasan meningkat, dan sebagai akibatnya kapasitas ampere hour dan output energi biasanya juga meningkat. Selanjutnya ada siklus tugas pengosongan berselang dan pulsa. Pertimbangan lain adalah respon tegangan baterai ketika arus pelepasan diubah selama pelepasan, seperti mengubah beban dari penerimaan ke transmisi dalam pengoperasian radio transceiver, pengosongan pada arus yang lebih rendah selama mode penerimaan dan pada arus yang lebih tinggi selama mode transmisi. Perhatikan bahwa masa pakai baterai ditentukan ketika tegangan putus atau tegangan akhir tercapai di bawah beban pelepasan yang lebih tinggi. Arus rata-rata tidak dapat digunakan untuk menentukan umur layanan. Pengoperasian pada dua atau lebih beban pelepasan adalah tipikal dari sebagian besar peralatan elektronik karena fungsi yang berbeda yang harus mereka lakukan selama penggunaan. Contoh lain adalah kebutuhan pulsa periodik dengan laju yang lebih tinggi terhadap arus latar belakang yang lebih rendah, seperti lampu latar untuk aplikasi jam tangan, LCD, pulsa sinyal gangguan yang dapat didengar dalam pengoperasian detektor asap, atau pulsa dengan lajuan tinggi selama penggunaan ponsel dan komputer. Selanjutnya ada regulasi tegangan. Regulasi tegangan yang diperlukan oleh peralatan adalah yang paling penting dalam mempengaruhi kapasitas atau masa pakai yang dapat diperoleh dari baterai dalam aplikasi di mana peralatan tidak dapat mentolerir penyebaran tegangan yang lebar dan dibatasi, misalnya ke tingkat 15%. Baterai dengan profil pelepasan datar memberikan masa pakai yang lebih lama. Di sisi lain, jika baterai dapat dikosongkan untuk menurunkan tegangan pemutusan, masa pakai baterai dengan debit miring diperpanjang dan dapat melebihi baterai dengan profil pelepasan datar. Selanjutnya ada usia baterai dan kondisi penyimpanan. Baterai adalah produk yang mudah rusak dan memburuk sebagai akibat dari tindakan kimia yang berlangsung selama penyimpanan. Desain sistem elektrokimia, suhu, dan lama penyimpanan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi umur simpan atau retensi muatan baterai. Jenis pelepasan setelah periode penyimpanan juga akan mempengaruhi umur simpan baterai. Biasanya presentase retensi muatan setelah penyimpanan membandingkan kinerja setelah dan sebelum penyimpanan akan semakin rendah semakin ketat kondisi pengosongan. Self-discharge juga dapat menjadi faktor selama discharge.
terutama pada discharge jangka panjang dan dapat menyebabkan penurunan kapasitas. Selanjutnya ada bab 4, standarisasi baterai. Materi pertama ada standar internasional. International Electrotechnical Commission atau disingkat menjadi IEC adalah organisasi yang ditunjuk yang bertanggung jawab untuk standarisasi di bidang kelistrikan, elektronik, dan teknologi terkait. Tujuan dari standar baterai internasional adalah yang pertama, untuk menentukan standar kualitas dan memberikan panduan untuk penilaiannya. Yang kedua, untuk memastikan pertukaran listrik dan fisik produk dari produsen yang berbeda. Yang ketiga, untuk membatasi jumlah jenis baterai. Yang terakhir, untuk memberikan panduan tentang hal-hal keselamatan. IEC mensponsori pengembangan dan publikasi dokumen standar. Pengembangan ini dilakukan oleh kelompok kerja ahli dari negara-negara peserta. Para ahli ini mewakili kepentingan konsumen, pengguna, produsen, akademisi, pemerintah, dan perdagangan dan profesional dalam pengembangan konsensus standar ini. Selanjutnya ada standarisasi. Tujuan pertukaran baterai dicapai dengan menentukan nilai yang disukai untuk aspek fisik baterai seperti dimensi, polarisasi, terminal, nomenklatur, dan pemasaran. Selain itu, karakteristik kinerja seperti masa pakai atau kapasitas dapat dijelaskan dan ditentukan dengan kondisi pengujian. Untuk verifikasi, penggunaan akhir pihak ketiga dari peralatan biasanya mengganti baterai. Oleh karena itu, karakteristik tertentu dari baterai harus ditentukan oleh nilai standar ukuran, bentuk, tegangan, dan terminal. Tanpa kecocokan yang wajar dari setidaknya parameter-parameter ini, tidak akan ada pertukaran. Karakteristik ini adalah persyaratan mutlak agar sesuai dengan stop kontak alat, untuk membuat kontak yang tepat, dan untuk memberikan tegangan yang tepat. Selain kebutuhan pengguna akhir akan informasi penggantian, perancangan peralatan original equipment manufaktur atau disingkat menjadi OEM harus memiliki sumber ini. Yang selanjutnya ada sistem nomenklatur IEC dan ANSI. Baterai utama. Sistem nomenklatur IEC untuk baterai primer yang mulai berlaku pada tahun 1992 didasarkan pada sistem elektrokimia dan bentuk serta ukuran baterai. Penunjukan huruf untuk sistem elektrokimia dari jenis sel tetap sama seperti pada sistem IEC sebelumnya untuk baterai primer. Di bawah ini adalah contoh nomenklatur untuk beberapa sel dan baterai primer. Terminal adalah aspek lain dari karakteristik bentuk sel dan baterai. Jelas bahwa tanpa standarisasi terminal dan variabel bentuk lainnya, baterai mungkin tidak tersedia untuk menandingi fasilitas stop kontak yang disediakan dalam peranti. Jika dapat diterapkan, susunan terminal ditetapkan dalam standar dalam penunjukan nomenklatur yang sama yang digunakan untuk bentuk dan ukuran. Dengan demikian, perancangan menentukan semua aspek fisik dan yang dapat dipertukarkan dari sel dan baterai selain tegangan. Selanjutnya ada kinerja listrik. Kinerja listrik minimum baterai disebutkan dan ditentukan dalam standar baik dengan aplikasi atau dengan pengujian kapasitas. Tes aplikasi ini adalah metode yang disukai untuk menguji kinerja yang ditentukan untuk baterai primer. Pengujian aplikasi dimaksudkan untuk mensimulasikan penggunaan baterai yang sebenarnya dalam aplikasi tertentu.
Selanjutnya ada penandaan. Penandaan pada baterai primer dan sekunder atau isi ulang dapat terdiri dari beberapa atau semua informasi tercetak selain bentuk dan nomenklatur dimensi yang dibahas. Tabel di atas menandai informasi untuk baterai. Selanjutnya ada selis standar dan baterai lead acid lainnya. Ukuran baterai SLI telah distandarisasi baik oleh industri otomotif melalui Society of Automotive Engineering atau disingkat menjadi SAE, Warendly PA, dan industri baterai melalui Baterai Council Internasional atau disingkat menjadi BCI. Chicago IL 1,2 nomenklatur BCI mengikuti standar yang diadopsi oleh pendahuluannya, American Association of Battery Manufacturers atau disingkat menjadi AABM. Standar terbaru diterbitkan di setiap tahun oleh Baterai Council Internasional. Selanjutnya ada standar, peraturan, dan keselamatan. Dengan meningkatkan kompleksitas dan energi baterai dan kekhawatiran tentang keselamatan, semakin besar perhatian diberikan untuk mengembangkan peraturan dan standar tujuan untuk mempromosikan operasi yang aman dalam penggunaan dan transportasi. Dokumen keselamatan yang terdiri sendiri pada primer. Selain itu, pinjaman emisi laboratis atau disingkat menjadi UL telah menerbitkan beberapa standar keamanan baterai yang ditunjukkan untuk pengoperasian yang aman peralatan yang disetujui UL. Selanjutnya ada bab 5 yaitu desain baterai umum. Desain baterai atau kompartemen baterai yang tepat penting untuk memastikan pengoperasian yang optimal, andal, dan aman. Banyak masalah yang dikaitkan dengan baterai mungkin dapat dicegah jika tindakan pencegahan yang tepat telah diambil dengan desain baterai itu sendiri dan bagaimana baterai itu dirancang ke dalam peralatan yang dioperasikan dengan baterai. Data energi spesifik dan kepadatan energi berdasarkan kinerja baterai sel atau sel tunggal harus diturunkan ketika baterai dan volume wadah baterai, bahan rakitan baterai, dan peralatan tambahan dalam baterai harus dipertimbangkan dalam perhitungan. Faktor lain yang harus dipertimbangkan terutama dengan teknologi baterai yang baru berkembang adalah sulitnya meningkatkan skala data laboratorium berdasarkan baterai individual yang lebih kecil ke baterai multisel menggunakan sel yang lebih besar yang diproduksi di jalur produksi. Selanjutnya ada merancang untuk menghilangkan potensi masalah keselamatan. Baterai adalah sumber energi dan bila digunakan dengan benar akan menjalurkan energi dengan cara yang aman. Namun, ada saat-saat ketika baterai dapat bocor, pecah, atau bahkan meledak jika disalahgunakan. Desain baterai harus mencakup perangkat pelindung dan fitur lain yang dapat mencegah atau setidaknya meminimalkan masalah. Beberapa penyebab paling umum untuk kegagalan baterai adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hubungan arus pendek terminal baterai. Yang kedua ada pengosongan atau pengisian tingkat tinggi yang berlebihan. Yang ketiga, pembalikan tegangan yaitu pemakaian sel baterai di bawah 0 volt. Yang keempat ada pengisian baterai utama. Yang kelima kontrol pengisian daya yang tidak tepat saat mengisi daya baterai sekunder. Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan tekanan internal di dalam sel yang mengakibatkan aktivasi perangkat ventilasi atau pecah atau meledaknya baterai. Selanjutnya, pengamanan baterai ketika menggunakan baterai diskret
Desain untuk mencegah pemasangan baterai yang tidak benar. Saat merancang produk menggunakan baterai sel tunggal, perhatikan khusus harus diberikan dalam tata letak kompartemen baterai. 2. Sirkuit baterai yang umum digunakan yang berpotensi berbahaya tanpa orientasi baterai yang tepat adalah yang pertama, seri atau paralel dengan satu baterai terbalik. Di sirkuit ini, baterai 3 telah dibalik. Akibatnya, baterai 1-3 sekarang dalam seri dan sedang mengisi baterai 4. Kondisi ini dapat dihindari jika memungkinkan dengan menggunakan rangkaian seri tunggal baterai yang lebih besar. Selanjutnya, menggunakan dioda di setiap bagian seri setidaknya akan mencegah satu tumpukan paralel mengisi yang lain. 2. Tumpukan seri multisel dengan satu baterai terbalik pada posisinya. Baterai keempat dibalik dan akan diisikan ketika sirkuit ditutup untuk mengoperasikan perangkat, tergantung pada besaran arus. Baterai dapat bocor atau pecah. Besarnya arus tergantung pada beban perangkat, tegangan baterai, kondisi baterai terbalik, dan kondisi pelepasan lainnya. Selanjutnya ada desain baterai isi ulang. Semua kriteria yang ditunjukkan untuk desain baterai primer harus dipertimbangkan untuk desain baterai isi ulang. Selain itu, baterai isi ulang multisel harus dibuat menggunakan sel yang memiliki kapasitas yang sesuai. Selain itu, perlindungan harus disertakan untuk mengontrol pengisian daya untuk mencegah kerusakan pada baterai akibat pengisian yang salah. Kontrol yang dapat dari proses pengisian sangat penting untuk kehidupan akhir dan keamanan baterai. 2 pertimbangan utama yang harus ditangani meliputi kontrol tegangan dan arus untuk mencegah overcharge. Yang kedua, penginderaan suhu dan respon untuk menjaga suhu baterai dalam kisaran yang ditentukan oleh produsen baterai. Perangkat pelindung dipasang di dalam baterai untuk menghentikan pengisian daya jika terjadi kenaikan suhu yang tidak dapat diterima. Perangkat termal yang dapat digunakan meliputi termistor. Perangkat ini adalah resistor berkalibrasi yang nilainya berbanding balik dengan suhu. Yang kedua ada termostat batas suhu atau TCO. Perangkat ini beroperasi pada suhu tetap dan digunakan untuk memutuskan pengisian atau pengosongan saat suhu baterai internal yang ditetapkan sebelum tercapai. Yang ketiga ada sekring termal. Perangkat ini dihubungkan secara seri dengan tumpukan sel dan akan membuka sirkuit ketika suhu yang telah ditentukan tercapai. Yang keempat ada koefisien suhu positif atau disingkat menjadi PTC. Perangkat ini adalah perangkat yang dapat diatur ulang, dihubungkan secara seri dengan sel yang resistansinya meningkat dengan cara ketika suhu yang ditentukan sebelumnya tercapai sehingga mengurangi arus dalam baterai ke tingkat arus yang rendah dan dapat diterima. Selanjutnya ada manajemen dan tampilan energi elektronik. Baterai cerdas. Tujuan dari antar muka baterai cerdas adalah untuk memberikan informasi yang memadai untuk manajemen daya dan kontrol pengisian daya terlepas dari bahan kimia baterai tertentu. Salah satu model baterai cerdas yang mungkin adalah sistem yang terdiri dari baterai, pengisian daya baterai dan host, komputer notebook, kamera video, telepon seluler, atau peralatan elektronik portable lainnya. Baterai cerdas terdiri dari kumpulan sel atau baterai sel tunggal dan dilengkapi dengan perangkat keras khusus yang menyediakan informasi status, perhitungan, dan prediksi saat ini kepada host SMBUS-nya. Baterai menggabungkan 5 terminal, baterai plus dan minus, jam, data, dan pengaman sinyal biasanya suhu. Jika baterai disambungkan ke host, perangkat elektronik perlu tidak berada di dalam baterai. Ketika konstruksi mekanik selesai, itu harus pro diagram dengan
informasi seperti kimia, arus pengisian, tegangan maksimum, dan lain-lain. Informasi yang tersedia untuk host dan pengisian meliputi instruksi pengisian untuk tegangan, arus, dan suhu, kapasitas desain baterai, sisa waktu untuk mengisi penuh, sisa waktu berjalan, tegangan, operasi, arus, daya, dan suhu, jumlah siklus baterai, nama produsen, model, nomor seri, dan tanggal pembuatan. Informasi lainnya. Yang selanjutnya ada panduan. Selain bahan yang tercangkup dalam bagian sebelumnya, berikut ini harus dipertimbangkan dalam desain dan fabrikasi baterai, memungkinkan ekspansi thermal komponen baterai serta perubahan volume sel yang menyertai pelepasan. Sambungan antar sel dan baterai harus dibuat dengan hati-hati untuk menahan tingkat keparahan lingkungan peralatan. Hindari penggunaan senyawa pot eksoterm tinggi selama fabrikasi baterai. Kawat kabel dan konektor antar sel harus diisolasi dengan benar untuk mencegah terjadinya hubungan singkat selama proses perakitan serta selama masa pakai baterai. Tangani sel dengan hati-hati untuk menghindari korsleting dan pelepasan yang tidak disengaja. Selalu ventilasi kompartemen baterai di perangkat memungkinkan untuk melepaskan penumpukan tekanan gas. Yang terakhir ada bab 6, seleksi dan aplikasi baterai. Pertama ada karakteristik umum, sel atau baterai elektrokimia yang ideal jelas merupakan salah satu yang murah, memiliki energi tak terbatas, dapat menangani semua tingkat daya, dapat beroperasi pada rentang suhu dan kondisi lingkungan penuh, memiliki umur simpan tak terbatas dan sepenuhnya aman dan tahan. Konsumen dalam praktiknya keterbatasan energi memang ada karena bahan dikonsumsi selama mengosongkan baterai. Suhu dan laju pengosongan mempengaruhi kinerja dan umur simpan terbatas karena reaksi kimia dan perubahan fisik yang terjadi. Meskipun lambat dalam beberapa kasus selama penyimpanan, penggunaan bahan komponen energik dan desain khusus untuk mencapai kepadatan energi dan daya yang tinggi mungkin memerlukan tindakan pencegahan selama penggunaan untuk menghindari penyalahgunaan listrik dan fisik serta masalah yang berkaitan dengan keselamatan. Pertimbangan yang penting dan mempengaruhi pemilihan baterai antara lain jenis baterai, sistem primer, sekunder, dan cadangan. Sistem elektrokimia, percocokan keuntungan dan kerugian dan karakteristik baterai dengan persyaratan peralatan utama. Voltage, tegangan nominal atau operasi, tegangan maksimum dan minimum yang diizinkan, pengaturan tegangan, profil kurva, pelepasan, waktu start-up, penundaan tegangan, muat arus dan profil, arus konstan, resistansi konstan, atau daya konstan. Siklus berkelanjutan atau terputus-putus, jadwal bersepeda jika terputus-putus. Persyaratan suhu, kisaran suhu di mana operasi diperlukan. Kehidupan layanan, lamanya waktu operasi diperlukan. Persyaratan fisik, ukuran, bentuk, berat, dan terminal. Umur simpan, sistem baterai aktif atau cadangan, status pengisian selama penyimpanan, waktu penyimpanan fungsi suhu, kelembaban, dan kondisi lainnya, pemeliharaan dan suplai, kemudian peroleh baterai, distribusi yang dapat diakses, kemudian penggantian baterai, fasilitas pengisian yang tersedia, transportasi khusus, pemulihan atau produsen, pembuangan yang diperlukan, biaya, harga awet, biaya operasi atau siklus hidup, penggunaan bahan kritis atau eksotis, mahal. Baterai memiliki banyak keunggulan dibanding sumber daya lainnya seperti yang diuraikan dalam tabel berikut. Baterai efisien,
nyaman, dan andal, memerlukan sedikit perawatan dan dapat dengan mudah dikonfigurasi sesuai kebutuhan pengguna. Akibatnya, baterai digunakan dalam rentang yang sangat luas dan berbagai ukuran, serta aplikasi mulai dari sekecil 3 mAh untuk jam tangan dan cadangan memori hingga 20.000 Ah untuk catu daya kapal selam dan daya siaga. Selanjutnya ada aplikasi baterai. Baterai utama biasanya digunakan dari aplikasi penguras daya rendah hingga sedang. Sebagian besar dengan konfigurasi datar, tombol, atau silinder yang sudah dikenal. Mereka adalah sumber daya kemasan yang nyaman, biasanya relatif murah, ringan, dan sebagai hasilnya digunakan dalam berbagai peralatan listrik dan elektronik portable yang disebut sel kering. Banyak digunakan dalam perangkat peranan, mainan, radio, kamera, PDA, dan banyak produk konsumen lainnya. Baterai datar atau kancing populer di jam tangan, kalkulator, peralatan fotografi, dan sebagai baterai cadangan untuk pelestarian memori. Demikian pula, baterai primer digunakan secara luas dalam aplikasi industri dan militer untuk menggerakkan komunikasi portable, radar, penglihatan malam, pengawasan, dan peralatan sejenis lainnya. Baterai primer berukuran lebih besar juga diproduksi. Aplikasi portable ini adalah area yang berkembang pesat karena banyak perangkat portable baru diperkenalkan yang dirancang untuk beroperasi hanya dengan baterai atau dalam beberapa kasus seperti komputer, laptop untuk beroperasi dengan baterai atau daya salur AC. Aplikasi industri. Baterai berukuran lebih besar biasanya dapat diisi ulang digunakan dalam aplikasi ini. Dalam banyak aplikasi ini, baterai digunakan sebagai daya cadangan jika terjadi kegagalan daya AC. Selanjutnya ada aplikasi kendaraan dan traksi. Baterai telah menjadi sumber daya yang penting untuk aplikasi ini, termasuk aplikasi penyalaan, penerangan, dan pengapian (SLI), dan untuk sumber daya utama untuk truk, forklift, kereta golf, dan kendaraan sejenis lainnya. Berikut adalah keuntungan baterai primer dan sekunder. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.